Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Wahini dan teman saya Fanina Rahmawati. Kami berdua di sini akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai proklamator dan peran tokoh sekitar proklamasi. Cekidat. Untuk materi yang pertama adalah proklamator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proklamator adalah orang yang bertugas memproklamasikan. Dalam kajian sejarah Indonesia, proklamator adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan. Tokoh yang disebut proklamator adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Keduanya memiliki peran sangat penting pada saat proses perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh proklamator yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Pada peristiwa 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno diberi kepercayaan untuk membacakan teks proklamasi bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta diamankan di Rengas Dengklok oleh golongan muda agar segera bersedia memproklamasikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun setelah tiba kembali ke Jakarta, Insinyur Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta dan tokoh nasionalis lainnya mengadakan rapat di Rumah Laksamana Meida untuk penyusunan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada sidang PPKI, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia dan mengemban jabatan hingga tahun 1967. Setelah itu, Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di Blitar. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta menempuh studi di Belanda dan menjadi ketua organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda, serta menjadi delegasi Perhimpunan Indonesia di konferensi internasional. Peran Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada saat ia menjabat sebagai anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi duit tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi dan mendampingi Soekarno untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu, Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai sang proklamator. Materi yang kedua yaitu peran tokoh sekitar proklamasi. Tokoh yang pertama yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo berperan sebagai mediator penengah antara golongan muda dan golongan tua pada peristiwa di Rengas Dengklok. Beliau juga yang mengerahkan jiwa raganya untuk menjamin golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tokoh yang kedua yaitu Sukarni Kartodiwirjo. Beliau yang mengusulkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk mewakili bangsa Indonesia dalam menandatangani naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang ketiga yaitu Sayuti Melik. Peran Sayuti Melik yaitu mengetik naskah teks proklamasi yang telah disusun oleh Insinyur Soekarno dalam rapat di Rumah Laksamana Meida untuk penyusunan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah. Beliau yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu ada Latif Hendra Ningrat.
Latif Hendraningrat berperan sebagai mengibarkan bendera merah putih dan menjemput beberapa tokoh penting untuk dapat hadir di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh yang ke-6 ada S. Suhud. S. Suhud ini mengibarkan bendera merah putih bersama dengan Latif Hendraningrat. Tokoh selanjutnya ada Suwiryo. Suwiryo berperan sebagai ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau yang menyiapkan semua peralatan untuk upacara kemerdekaan Indonesia seperti pengadaan alat mikrofon dan pengeras suara. Tokoh yang ke-8 yaitu Muwardi. Muwardi merupakan anggota barisan pelopor yang turut berperan dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muwardi memerintahkan pasukan barisan pelopor untuk mengamankan lapangan Ikada yang pada awal mulanya direncanakan sebagai tempat pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Muwardi memprakarsai pembentukan barisan pelopor istimewa untuk mengamankan kediaman Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh yang ke-9 yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dengan berani memimpin pergerakan bawah tanah selama masa pendudukan Jepang. Melalui organisasi bawah tanah tersebut, Sultan Syahrir mengetahui bahwa Jepang telah kalah dalam perang melawan sekutu. Setelah itu, Sultan Syahrir memerintahkan para pemuda untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan segera menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang baru pulang dari luar negeri untuk memberitahukan bahwa Jepang telah kalah dalam perang dan mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meskipun usulan Sultan Syahrir ditolak, Sultan Syahrir tetap memerintahkan para pemuda untuk mempersiapkan proklamasi. Tokoh yang ke-10 yaitu Frans Sumarto Mendur. Frans Sumarto Mendur bersama dengan saudaranya Alex Mendur berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan mendokumentasikan 3 momen penting. Yang pertama yaitu proses proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan suasana saat upacara terjadi. Tokoh yang ke-11 yaitu Syahrudin. Syahrudin merupakan wartawan Domei yang turut berperan dalam proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah menerima salinan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Syahrudin dengan berani menyelinap ke kantor berita Jepang, Hoso Kanrikyoku, untuk menyerahkan salinan naskah tersebut kepada Yusuf Ronodipuro. Tokoh yang ke-12 yaitu F. Bush dan Yusuf Ronodipuro. F. Bush merupakan seorang Martinus kantor berita Domei yang dengan berani menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia yang berakibat pada penutupan kantor berita Domei. Sementara itu, Yusuf Ronodipuro merupakan wartawan kantor berita Hoso Kanrikyoku yang setelah menerima salinan naskah dari rekannya di kantor Domei, menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang di seluruh penjuru daerah dan hingga ke luar negeri. Tokoh yang ke-13 yaitu Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar merupakan tokoh yang berperan dalam menjaga kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Palar berperan besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik dengan Belanda Indonesia pada tahun 1997. Kemudian tokoh yang ke-14 yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro Jojo Hadikusumo sama seperti Palar, turut berperan dalam menjaga kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.